Nama Bapak Herman Hukeri, kelahiran Sumba Timur di NTT. Keterpanggilan menjadi hamba Tuhan waktu bertobat itu di daerah yang mengalami kebangunan rohani tahun 65 di NTT, di Soe, dan dilayani oleh seorang ibu penginjil namanya Uli Selan. Dan waktu itulah Bapak dilayani untuk terima Tuhan Yesus dalam usia yang sudah di atas 20 tahun. Bapak mulai melayani sesudah selesai Mission House tahun 75 dan langsung masuk YPPI dan ditempatkan di Majelis Daerah YPPI di Kalimantan Barat di Sintang. Melayani di YPPI itu karena panggilan Tuhan. Karena waktu ditanya, mengapa kamu mau menjadi hamba Tuhan di YPPI, Bapak katakan bahwa YPPI adalah satu lembaga yang berkecimpung dalam misi dan semuanya bergantung kepada Tuhan. Pelayanan pertama masuk ke Kalimantan Barat, sesudah itu Bapak berbeban untuk melayani melalui multimedia di bidang literatur. Tahun 77 sesudah dari Kalimantan Barat. Dan melayani kurang lebih dari tahun 77 sampai 95 kalau tidak salah ya. Ketika itu Bapak sebagai anggota gereja GPIB, dan waktu itu juga di GPIB sebagai majelis gereja bidang keuangan bendahara, dan tahun 95 itu tinggalkan GPIB karena diutus oleh YPPI untuk membantu pelayanan di GPIN di Sumatera Selatan, dan itu di tahun 95 berangkatnya ke Palembang. Pelayanan di YPPI memang menggeluti di bidang literatur, lalu berusaha di percetakan, mendatangkan mesin kecil waktu itu tahun 86. Ya, pertama kali kami mendapat satu mesin kecil namanya mesin toko, ya, ukuran kecil, dan kami berusaha untuk memajukan literatur karena kita tahu literatur merupakan alat atau media yang paling baik untuk memberitakan Injil. Jadi sejak tahun 77 itulah sampai tahun 95 berakhir di literatur itu dan menangani percetakan. Dan sekarang pelayanan di Satuan Kegiatan Internal YPPI, yaitu di doa dan konseling. Dan kami melayani di situ untuk menerima, misalnya ada pelayanan melalui dunia maya, melalui HP itu, ya kami menggunakan sarana ini untuk mendoakan dan juga melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Dan itu sesuatu yang sangat menarik. Kesan saya tentang pelayanan-pelayanan yang ada, memang ada suka dukanya. Karena dalam pelayanan seperti di literatur misalnya, harus bolak-balik Malang untuk pesan kertas dan tinta dan sebagainya untuk mengasah pisau mesin cetak itu. Jadi kesan
banyak hal yang memberkati, ya. Dan setiap kali pelayanan atau ke Malang pakai sepeda motor, ya. Jadi bukan pakai mobil, tapi kalau misalnya membawa kertas yang dipesan, memang kami sewa mobil pickup dari Malang. Jadi itu sesuatu yang sangat menarik sampai tahun 95 itu. Pengalaman dengan Tuhan itu banyak, ya, dalam suka dan duka melayani, tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan dalam segala hal, ya. Jadi seperti mendoakan untuk mendapatkan mesin itu juga ada pergumulan, ya. Memang kami sudah mendoakan supaya YPPI jangan hanya dari hand press waktu itu, ya, sebelum ada mesin cetak seperti itu. Jadi hand press itu tiap huruf itu harus disusun, ya, baru diletakkan untuk mencetak, dan itu hasilnya sangat minim, tidak seperti sekarang ini dengan mesin-mesin yang sudah modern. Pengalaman dengan Tuhan sangat banyak ditolong oleh Tuhan, ya, karena kami pada waktu itu tahun 80 kami pindah dari belakang gereja GPIB ke kompleks ini, dan kami di sana terus mengembangkan pelayanan melalui percetakan itu, literatur. Dengan orang-orang yang kami konseling itu ada, ya, sewaktu-waktu juga saya pergi keluar pelayanan ke daerah, sehingga itu juga menambah semangat untuk melayani Tuhan. Dan ada orang-orang yang dilayani yang bermasalah dengan kuasa gelap, dan Tuhan memberikan kemenangan. Pertama kali diutus untuk meneruskan atau follow up pelayanan kebangunan rohani Pak Oktav tahun 80 bulan Maret ke ke Riau, Pekanbaru, bersama dengan seorang hamba Tuhan, Pak Beni Nenohara namanya. Dan kami sangat-sangat mengalami kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan menghadapi orang-orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Karena pada waktu itu masih banyak yang harus didoakan, dilepaskan, dibebaskan dari kuasa gelap, karena dukun-dukun besar yang kami layani pada waktu itu. Bersama juga Ibu Yohana Ponto pada waktu berada di Pekanbaru. Dan kami melihat kuasa Allah didemonstrasikan, orang-orang yang dilayani itu dibebaskan, ya. Dan itu merupakan sesuatu yang berharga di dalam pelayanan selanjutnya, menghadapi orang-orang yang misalnya mengalami tekanan dari kuasa gelap yang berhubungan dengan okultisme, sangat menolong. Sehingga dengan pengalaman itu tidak menjadi ragu-ragu lagi bila mana berhadapan dengan orang-orang yang terikat dengan orang-orang yang terlibat di dalam okultisme, ilmu hitam. Juga ada yang ilmu putih. Dan itu sangat memberkati. Dan itu juga ketika mendoakan ada seorang ibu pendeta yang mempunyai mempunyai pergumulan. Dia alergi kalau makan daging kambing, begitu katanya. Tetapi pada waktu dengar begitu, pasti ini ada unsur-unsur hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan.
Dan pada waktu itu ibu pendeta ini didoakan, dilepaskan dari kutuk nenek moyang berdasarkan firman Tuhan yang tertera di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 itu. Dan juga memutuskan itu dengan firman Tuhan yang mendoakan ibu ini berdasarkan firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Karena dosa-dosa yang berakibat kepada hubungannya dengan Tuhan itu terganggu dengan kalau dia makan daging kambing, badannya bengkak-bengkak. Ya. Kemudian melalui ibu ini dia ditolong, ada orang lain yang punya kasus yang hampir sama, didoakan juga, dibebaskan ya dengan membaca firman Tuhan. Dan itu sangat menolong. Maka dengan kita memiliki perlengkapan firman Tuhan, kita dapat menolong orang lain. Kalau kita tidak memiliki pegangan firman Tuhan, kita akan ngawur di dalam melayani. Sebab itu firman Tuhan sangat penting sekali untuk kita nikmati dan juga aplikasikan di dalam pelayanan. Sehingga orang-orang yang kita layani itu mengalami pembebasan dari Tuhan. Ada seorang bapak dari Ambon, dia menyampaikan keluhannya. Tiap jam 12 malam dia terganggu oleh roh jahat dan dia harus bangun tengah malam dan dia diguncang-guncangkan. Ya. Bagaimana katanya dapat dilepaskan? Saya pada waktu itu mengatakan Bapak pasti mempunyai hubungan dengan orang-orang yang punya ilmu sehingga Bapak mungkin berguru dengan mereka, dan dia akui dia berguru. Dan pada waktu itu dinyatakan bahwa Bapak ini perlu mendoakan dirinya sendiri di sana sambil kita doakan dari sini. Dan pakai tuntunan firman Tuhan bagaimana melepaskan dirinya dari kuasa gelap itu. Dan dia mengatakan bahwa pada waktu dia berdoa dan memegang firman Tuhan yang disampaikan kepada dia, kemudian akhirnya dia diguncang di tempat itu, ya, diguncang-guncang, kemudian setannya berteriak melepaskan dia. Ya, jadi dia dibebaskan karena dia didoakan dari jauh dan dia sendiri berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dia berdasarkan firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Puji Tuhan. Juga ada seorang ibu yang dari Manado, dia juga terganggu. Kalau dia bangun ke kamar mandi, dia ketakutan. Dan itu juga ada hubungan dengan penyembahan kepada roh-roh jahat. Dia seorang yang mengalami sakit MA dan tidak bisa ditolong oleh dokter katanya, kemudian dia pergi ke dukun. Nah itu sebab saya katakan karena ke dukun itulah ibu terganggu jika malam-malam ibu pergi ke kamar mandi. Karena itu saya mendoakan dari jauh dan firman Tuhan saya bacakan untuk dia dan didoakan untuk kelepasan, bebaskan dari ketakutan itu supaya tidak lagi terganggu dengan pikiran-pikiran yang penuh ketakutan itu, dan Tuhan bebaskan. Puji Tuhan. Iya, keluarga masih membutuhkan Bapak. Ya, jadi ada di Nusa Tenggara Timur juga mereka masih membutuhkan untuk pelayanan pribadi, khususnya mereka yang terikat dengan kuasa gelap, yang belum memiliki kepastian keselamatan itu, mereka perlu dilayani secara khusus. Karena masih banyak di daerah-daerah Kristen tetapi mereka belum mempunyai satu keyakinan yang pasti, sama seperti Bapak juga sebelum didoakan menerima Tuhan Yesus,
keselamatan itu sepertinya masih jauh. Tetapi ketika sudah didoakan, dan itulah kepastian keselamatan, Tuhan berikan kepastiannya di dalam hati. Iya, bagi hamba-hamba Tuhan yang masih muda, banyaklah bergaul dengan orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman banyak, ya, supaya di dalam pelayanan mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh mempercayakan diri dan tidak mengandalkan kehebatannya atau kemampuannya secara akademis, teologi ya misalnya, tetapi kita harus menanggalkan itu, bukan berarti tidak memakainya, tetapi kita harus mengutamakan Tuhan. Carilah Tuhan selama ia dekat, supaya kita diperlengkapi oleh Tuhan. Ada di luar pelajaran yang kita terima di ruang kuliah itu, yang Tuhan perlengkapi bagi kita. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, doa dan puasa itu perlu dilatih. Ya, jangan sampai kita hanya waktu ditentukan hari doa dan puasa baru kita mengikuti. Tapi kita harus adakan sendiri supaya Tuhan memperlengkapi kita dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa dengan kekuatan diri sendiri. Tapi bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, itu yang sangat-sangat menolong. Bapak pernah tidak mengandalkan Tuhan menghadapi orang yang sedang dirasuk, Bapak yang kena tabrakan dari orang itu, jatuh, ya, karena dia mengejar seseorang dan dia melihat Bapak kemudian nabrak, jatuh. Nah, karena memang tidak lebih dahulu mendoakan, hanya menghadapi dengan pengalaman. Pengalaman itu boleh saja, tetapi pada waktu kita menghadapi sesuatu di depan, jangan kita langsung berhadapan dengan orang tersebut. Kita harus minta waktu untuk berdoa dan kita baru menghadapinya. Itu juga sesuatu yang dadakan, dan itu pelayanan dadakan itu menghadapi kuasa gelap itu tidak bisa kita atasi. Hanyalah dengan mengasingkan diri di hadapan Tuhan, lalu mendoakan orang-orang yang seperti itu, baru kita dapat berhasil untuk menolong. Ya, dalam pengalaman pelayanan ke Sangir tahun 2013, itu rumah kami listriknya dimatikan, padahalnya sentralnya tidak apa-apa. Maksudnya karena kami mempunyai meteran bersama 3 keluarga. Nah, rumah kami saja menurut ibu padam, ya. Itu ada apa? Karena persis pada waktu itu juga ada pelayanan kuasa gelap di Sangir, dan itu sesuatu yang iblis pakai untuk mengganggu keluarga. Karena itu keluarga perlu didoakan ketika kita pergi keluar untuk pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan orang-orang yang terlibat dengan okultisme. Puji Tuhan, pertemuan itu juga sesuatu yang indah. Itu didapatnya di lembaga yang sama, di YPPI, dan memang dari tingkat 1 sudah lihat-lihat, oh ibu ini, nona ini manis, ya, kemudian keibuan, ya, orangnya tidak banyak bicara. Dan pertemuan itu ketika kami sudah masing-masing dia sudah tamat sekian tahun, 7 tahun kurang lebih, Bapak 5 tahun, baru kami menjalin hubungan perkenalan untuk menjadi pasangan yang tetap sebagai suami istri. Ya,
Iya, memang hidup dengan YPPI bukanlah berkecukupan, tetapi pas-pas. Ya, itu juga anugerah Tuhan dari hari ke hari. Karena pada waktu ditanya untuk masuk YPPI, Bapak katakan masuk YPPI itu berarti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena lembaga ini tidak ada sponsor tetap, ya, sehingga kebergantungan kepada Tuhan itu senantiasa ada, dan Tuhan menyediakan segala yang diperlukan sekalipun tidak sepenuhnya apa yang kita perlukan. Tuhan sediakan. Sampai hari ini Tuhan menyediakan yang terbaik, ya, melalui lembaga yang meskipun banyak kekurangannya, tetapi dalam keuangan Tuhan begitu setia memelihara, karena Dialah pemelihara yang sempurna. Karena kebergantungan kepada Tuhan, Tuhan menyediakan semua, juga untuk sekolah anak-anak itu juga Tuhan cukupkan. Ya, kadang tidak cukup kita pinjam uang untuk membiayai sekolah anak-anak. Ya. Ya, memang sewaktu-waktu harus meninggalkan keluarga kalau misalnya pelayanan keluar, ya. Dan itu pada waktu keluar minta ibu mendoakan, dan itu sangat menarik. Ya, jadi pergi dengan dukungan dari keluarga sepenuhnya. Anak-anak berdoa bersama dan melepaskan Bapak untuk pergi pelayanan. Jadi itu dukungan dari keluarga itu sangat-sangat diperlukan. Mereka mendoakan, kita mendoakan mereka yang ditinggalkan, sehingga Tuhan menjagai dan melindungi. Puji Tuhan. Dan itu pengalaman yang terus-menerus sampai ibu sudah dipanggil Tuhan. Ya, bagi orang-orang muda yang masih sedang mencari-cari, berdoa dengan sungguh-sungguh, gumuli di dalam doa, jangan nabrak sana, nabrak sini. Kalau misalnya nabrak sana sini, itu sama saja dengan orang mabuk. Ya, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan pasti buka. Ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan saya, mungkin istri saya pacar yang pertama. Jadi tidak gonta-ganti. Ya, jadi itu karena waktu didoakan dari sudah lihat pada waktu masuk ke I3, sudah lihat model orang ini, nanti Tuhan sediakan dia. Dan Tuhan, saya menunggu sekian lama. Ya. Dan puji Tuhan. Jadi, ya, istri saya adalah pacar pertama dan pacar terakhir. Jadi orang-orang muda belajar. Jadi kita tidak usah mabuk dengan cinta. Tuhan sediakan pada waktunya yang terbaik sampai Tuhan memisahkan kami. Yang saya perlu tambahkan, perlu ada persekutuan, ya, antar hamba Tuhan. Juga di dalam lembaga kita harus tingkatkan persekutuan, karena persekutuan itu kelihatannya sekarang sudah makin kendor, ya. Staf-staf yang tidak melalui pembentukan di Mission House itu sepertinya melihat persekutuan kita sepertinya asing bagi mereka, ya, kecuali mereka diundang barangkali. Dan itu saya mohon dengan sungguh-sungguh supaya pengurus YPPI juga memperhatikan ini. Setiap orang yang masuk YPPI harus melalui Mission House, supaya persekutuan itu, apa artinya itu empati yang rohani yang kita bangga-banggakan, tetapi kita sendiri tidak
mewujudkan lagi ya di hari-hari belakangan ini. Dan saya melihat itu sendiri seperti sesuatu yang menjadikan persekutuan itu makin kendor. Ya. Karena apa? Karena orang-orang yang masuk tanpa melalui mission house itu, mereka tidak pernah mengenali PPI secara dalam. Karena itu saya mohon supaya lembaga ini tetap dipelihara oleh Tuhan, oleh karena persekutuan itu. Karena persekutuan itulah kekuatan kita bersama. Tanpa persekutuan kita tidak akan kuat. Karena itu kita mohon supaya Roh Kudus untuk menolong kita dan memberkati kita. Sehingga memampukan kita untuk kembali kepada asas mula-mula di dalam persekutuan kita, YPPI. Tuhan Yesus memberkati.